kandang banteng jebol. Ia calon gubernur dari PDIP kalah telak di Jawa Tengah. Jawa Tengah dikatakan adalah sebagai kandang banteng, namun kalah dengan calon dari Kim Plus di bawah kepemimpinan Pak Joko Widodo. Dan inilah ketika Pak Jokowi ditanya banteng kenapa di Jawa Tengah jebol, inilah Pak Jokowi. Versi hitung cepat, ia minta ditanyakan langsung ke RK. Jokowi menambahkan, jika ada kecurangan, Jokowi minta dibuktikan saja dan laporkan ke Bawaslu atau MK supaya bisa dibuktikan. Disebut Bapak yang membelakangi itu. Buktikan saja, jangan dua, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, ada mekanismenya, atau dibawa ke MK kan ada mekanisme. Ya. Pak, tanggapan di Jateng soal Bapak dianggap bertanggung jebol kandang banteng gimana Pak tanggapannya Pak? Oh, saya nggak Pak RK kalah di Jakarta, padahal Bapak sudah ke Jakarta, ada imbauan atau terima aja nih Pak RK? Itulah jawaban Pak Joko Widodo ditanya wartawan mengenai kandang jebol Jawa Tengah, kandang banteng jebol di Jawa Tengah yang dituduh adalah Pak Jokowi, dan Pak Jokowi mengatakan saya tidak ngapa-ngapain kok, begitu kata Pak Joko Widodo. Ya, kekalahan banteng di Jawa Tengah, kata kakak ini. Kekalahan banteng di Jawa Tengah bukan kesalahan Jokowi, namun demikian adalah kesalahan Megawati Soekarno Putri, sebagaimana disampaikan oleh kakek ini. Kandang banteng jebol yang disalahkan Pak Jokowi. Bantengnya kabur yang disalahkan Pak Jokowi. Padahal semua itu dari kata-kata dia sendiri yang membuat banteng-banteng kecil pada kabur. Yang pertama, Pak Jokowi kalau nggak ada PDI, kasihan deh Pak Jokowi. Yang kedua, kenapa ya ibu-ibu ini senang betul pengajian? Yang ketiga, satu-satunya wanita super di Indonesia. Ingat ya para tokoh PDI, semakin banyak yang menyalahkan atau menghina Pak Jokowi, semakin banyak pula anak-anak banteng yang lari. Kamu tahu nggak sih, Ibu Muni udah pinter, cantik, karismatik, pejuang apa nih? Kayak ngene kabeh moh aku. Pak Jokowi gue ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta, kaget Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP, waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak, ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya, gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan. Terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka. Tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi. Tung. Lah aku kok ora dijupuk ya? Lah kan mestinya yo katut no aku. Enggak, tetap aja BPIP. Ya udah. Ngelihat ibu-ibu tuh ya, maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya beribu maaf. Jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Iya loh, maaf, beribu maaf. Saya sampai mikir gitu, iki pengajian ki sampai kapan toh yo? Anaknya harap dipakai-pakai. Ya dong, boleh, bukan nggak berarti boleh saya pernah pengajian kok. Maksud saya nanti Bu Risma saya suruh
nanti Bu Bintang saya suruh tolong bikin manajemen rumah tangga. Wanita terkuat di dunia yang tinggal satu. Jadi saya selalu memberi juga membangkitkan semangat kaum perempuan Indonesia. Kadang-kadang saya sendiri heran, lah orang contohnya udah banyak, udah ada, lah contoh saya aja, apa yang kurang saya? Bukan membanggakan, menyombongkan, loh ini contoh perempuan. Saya mendengar, saya diberi julukan ya, wanita terkuat di dunia yang tinggal satu-satunya. Ya karena kan seperti Margaret Thatcher dan lain sebagainya sudah pass away. Apalagi di negara muslim terbesar. Loh saya terima kasih, bangga. Tapi maksud saya kaum perempuan Indonesia itu kenapa ya kok lembek gitu loh. Makanya saya kasih nama ini supaya nanti kalau keliling-keliling, kalau ditanya apa namanya, Laksamana Malahayati gitu. Apa yang kurang saya? Sombong amat. Bukan membanggakan, menyombongkan, loh ini contoh perempuan. Saya mendengar, saya diberi julukan wanita terkuat di dunia yang tinggal satu-satunya. Ngaca. Oh mana ya? Kalau ngaca di sumur. Maksudnya itu apa? Biar kalau kaget nyemplung. Mana saya tahu, kalau toto saya nyemplung aja. Margaret Thatcher dan lain sebagainya sudah pass away. Ada yang diomongin. Maunya saya ngomongnya gitu, wah. Udah jangan ngomong aja. Remes banget lo. Tapi maksud saya, Lu gak ngeliat nih, muka gua lagi sewot. oh, aku makin seneng tuh yang tampangnya mengkeret. Wah emang dasar. Jangan nakal deh ibu. Kamu mesti pergi. Ya ntar. Pergi. Ya. Megawati kembali membuat heboh dengan pernyataannya yang merasa heran kenapa ibu-ibu zaman sekarang senang ikut ke pengajian dan lalai dalam mengurusi anaknya. Sahabat, kalau menurut saya pengajian itu sangat penting. Dan tentunya ikut ke pengajian itu tidak mengganggu dalam mengurusi atau mendidik anak. Sahabat, jika seorang muslimah mempunyai ilmu dan wawasan yang luas, maka ia akan mampu mendidik anak-anaknya dengan yang lebih baik. Ia akan mengetahui bagaimana caranya berbakti kepada suami. Ia akan mengetahui bagaimana cara-caranya berbuat kebaikan kepada orang banyak, sehingga akan menambah catatan amal dan pahalanya, serta dapat mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Untuk ibu-ibu, teruslah semangat datang ke pengajian. Sahabat percikan iman yang Allah muliakan, ada orang yang di usia senjanya, di usia sebentar lagi mau masuk liang lahat, masih bingung kenapa banyak sekali orang-orang, terutama ibu-ibu, berbondong-bondong ke pengajian. Kasihan kan di usia seperti itu masih belum tahu jawabannya. Oke, saya bantu jawab ya. Bahwa banyak ibu-ibu yang datang ke pengajian karena mereka dapat hidayah Allah. Idza aradallahu bi abdin khairan faqahahu fid din. Nabi yang menjelaskan itu. Bila Allah menghendaki seseorang itu, suatu kaum itu mendapatkan hidayah, Allah gerakkan hatinya untuk datang ke pengajian. Allah gerakkan hatinya untuk mendengarkan nasihat. Allah gerakkan hatinya untuk kumpul dalam majelis yang membuat mereka makin dekat dengan Allah. Dan apa yang dilakukan ibu-ibu pengajian sama sekali tidak mengganggu pendidikan anak. Justru dari pengajian itulah mereka mendapatkan pencerahan bagaimana menjadi ibu yang amanah, bagaimana menjadi istri yang amanah.
Jadi tidak ada madorot sedikit pun orang datang ke majelis taklim. Dan sesungguhnya tidak harus dipertanyakan mengapa mereka berbondong-bondong. Karena mereka yang berbondong-bondong ke pengajian itu yang diundang oleh Allah untuk menerima hidayahnya. Sahabat tercinta, Islam itu mengajari kita untuk faham terhadap agama. Bukan sekedar beramal, tapi harus punya ilmu. Nah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kemuliaan kepada orang yang datang ke pengajian. Setiap langkah yang diayunkannya penggugur dosa. Setiap langkah yang diayunkannya pengangkat derajat. Dan ketika orang duduk di pengajian, layak mudu qaumun yadhkurunallaha illa haffaz alaihimul malaikah. Setiap orang yang duduk di pengajian, di majelis taklim, malaikat akan hadir dan menaungi majelis itu dengan keberkahannya. Karena itu, saudara-saudaraku tercinta, makin usia kita tua, makin usia senja, justru harus makin semangat datang ke pengajian. Bukan malah mempertanyakan. Terus kalau mati mau bawa apa? Orang ngaji saja dipertanyakan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.